Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir pada acara kali ini, yaitu dalam rangka saya mengikuti pendidikan program guru penggerak dalam rangka menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Di sini koneksi antar materi 1.4 adalah tentang budaya positif, di mana saya dari SDN 2 Pokok Kidul mengikuti CGP Angkatan 7 di Kabupaten Wonogiri. Nah, pada koneksi antar materi 1.4 pada kegiatan CGP modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu ada 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul yang 1.4 atau modul yang terakhir di modul 1 adalah tentang budaya positif. Dari keempat modul dari 1.1 sampai dengan 1.4 itu bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari sekian banyak modul tersebut kita bagaimana menciptakan murid, bagaimana menciptakan pendidikan yang bagaimana murid kita supaya memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita harus menjadikan murid adalah manusia yang merdeka. Apa itu manusia yang merdeka? Yaitu manusia yang berpegang pada kekuatannya sendiri, tidak berpegang pada kekuatan orang lain. Pada modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai seorang guru penggerak itu adalah berpihak pada murid, kemudian inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Pendidikan nilai yang berpihak pada murid adalah bagaimana kita menjadikan murid adalah pusat pembelajaran, menjadikan murid, menghambakan murid, menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita mengikuti alurnya murid, tidak kita memaksa murid untuk mengikuti alur kita. Kemudian inovatif, sebagai seorang calon guru penggerak, kami dituntut untuk inovatif dalam segala hal, baik dalam pendidikan maupun dalam hubungan kita dengan sekolah dan masyarakat. Kemudian kolaboratif yaitu bagaimana kita mengkolaborasikan segala sesuatu yang kita miliki, segala program yang kita punya di sekolah, kita kolaborasikan dengan teman sejawat satu sekolah maupun kita kolaborasikan dengan rekan guru di sekolah yang lain. Kemudian untuk reflektif, sebagai seorang guru kita menyadari, tidak hanya seorang guru, seharusnya kita menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Jadi sebagai nilai guru penggerak itu adalah reflektif. Kita merefleksi kegiatan kita selama ini, kurangnya di mana, lebihnya di mana, untuk kemudian kita perbaiki secara bersama-sama. Kemudian nilai selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu sebagai seorang calon guru penggerak, kita dituntut untuk mandiri. Mandiri itu tanpa menunggu perintah dari pimpinan. Jadi untuk melakukan inovasi pembelajaran, untuk melakukan refleksi, untuk melakukan segala sesuatu di bidang pendidikan yang lebih baik, kita tidak perlu menunggu perintah dari atasan. Jadi kita melaksanakan segala sesuatunya secara mandiri. Kemudian untuk nilainya seperti itu, dan untuk peran sebagai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di kelas, karena kita kedudukan sebagai guru SD, di kelas kita tahu kekurangan dan kelebihan murid kita. Peran kita adalah menjadi pemimpin, tidak memaksa mereka mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita menjadi pemimpin mereka, membimbing mereka berkembang sesuai dengan
kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Menjadi coach bagi guru lain, yaitu kita memberikan pendampingan kepada guru lain tentang ilmu apa yang sudah kita miliki untuk ditularkan atau menyebarkan pemahaman kepada teman kita. Mendorong kolaborasi, seperti pada nilai peran guru penggerak. Sebagai nilai dalam guru penggerak, mendorong kolaborasi. Jadi kita dalam suatu lingkungan kerja pasti ada perbedaan. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang inovasi, pasti ada perbedaan pendapat. Jadi kita mendorong kolaborasi untuk bagaimana menyatukan pendapat kita untuk menjadikan sebuah pembaharuan atau inovasi pembelajaran yang bermanfaat. Mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid itu contohnya kita memberikan peran kepada murid kita bagaimana mereka menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin tidak harus menunggu mereka menjadi dewasa, menjadi pemimpin agama, menjadi presiden, tidak harus menunggu mereka menjadi dewasa untuk melatih mereka menjadi seorang pemimpin. Contohnya kita mengajarkan mereka bagaimana menjadi imam sholat berjamaah di sekolah, kemudian menjadikan mereka sebagai pemimpin upacara dan menjadikan mereka memimpin kelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Apa itu komunitas praktisi? Komunitas praktisi itu adalah sebuah organisasi atau kumpulan orang-orang untuk melakukan suatu diskusi atau perubahan. Contohnya komunitas praktisi itu tidak hanya dalam forum KKG, tidak hanya dalam forum K3S, tetapi komunitas praktisi seperti kita dalam satu komunitas memiliki tujuan yang sama. Itu dari nilai dan peran dari guru penggerak. Pada modul 1.3, di sini kami belajar tentang visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil belajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Untuk menentukan visi ini, kita memiliki sebuah teori, yaitu teori di mana kita inquiry apresiatif. Nah, jadi di situ kita mulai dari atap. Atap itu adalah aset, kemudian tantangan, aksi, kemudian prakarsa perubahan. Atapnya yaitu untuk menyusun sebuah visi, kita punya atap. Atap itu apa? Atap itu aksi. Yang pertama, aset. Aset itu sekolah kita sudah memiliki apa? Sekolah kita sudah memiliki apa? Kita gali sekolah kita sudah memiliki apa. Kemudian ada tantangan. Nah, untuk memulai sebuah aksi pasti ada sebuah tantangan yang harus kita hadapi, entah dari pihak sekolah ataupun dari luar sekolah. Kemudian aksi. Nah, untuk mewujudkan apa perubahan itu, aksi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu dari aset, kemudian dari tantangan, dari aksi. Itu prakarsa perubahan apa yang bisa kita lakukan? Contohnya di sekolah saya, misalnya kita sudah punya musola, kita sudah punya guru pendidikan agama Islam. Bagaimana kalau kita tantangannya apa? Tantangannya anak-anak belum melakukan sholat 5 waktu di rumah. Kemudian aksi kita apa? Kita membiasakan mereka untuk melakukan sholat berjamaah di sekolah. Kemudian prakarsa perubahannya apa? Nah, prakarsa perubahan itu nanti kita susun dalam sebuah bagja. Bagja itu adalah salah satu langkah untuk menyusun sebuah visi guru. Bagja itu ada buat pertanyaan, kemudian aksi, kemudian gali mimpi. Nah, kemudian dari bagja itu nanti kita akan membuat sebuah visi dari sebuah prakarsa perubahan. Nah, di modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya dalam konteks kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita sudah melakukan budaya positif. Tapi di guru penggerak kita digali, kita dipelajari apa itu budaya positif, bagaimana meningkatkan budaya positif di sekolah. Nah, pembiasaan positif
akan memunculkan karakter positif sehingga memunculkan budaya yang positif, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid untuk mengikuti proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan di awal, memerdekakan diri. Memerdekakan itu adalah mewujudkan manusia yang merdeka. Melalui kurikulum merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, kita akan mewujudkan merdeka belajar, yaitu memerdekakan diri. Kita bagaimana belajar tanpa bergantung pada orang lain, tetapi kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Apa yang ada pada diri kita, apa kemampuan kita, apa kekurangan kita. Nah, tapi itu tertuju kepada murid. Kita gali, murid kita gali. Kemampuan anak apa, kemampuan anak apa, kekurangan anak apa, kelebihan anak apa. Kemudian kita akan membantu mereka, menjadi jembatan mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Nah, dari keempat modul yang sudah dipelajari di modul 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menarik sebuah kesimpulan, yaitu dari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, kemudian budaya positif, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang guru penggerak harus mampu memahami dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebuah visi bisa dicapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakarsa perubahan sehingga visi guru penggerak bisa terwujud. Dengan penerapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang membentuk karakter positif sehingga terwujud budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya akan mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu manusia yang merdeka. Dari modul 1.1 dan modul 1.4, seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa seorang pendidik, seorang guru penggerak harus mau melakukan refleksi, tidak menganggap bahwa apa yang sudah saya lakukan sudah benar, apa yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan aturan. Tetapi dalam nilai peran guru penggerak adalah seorang guru penggerak harus mampu melakukan refleksi, harus mau merefleksi, mendapatkan saran dan kritikan untuk membangun. Dari refleksi yang saya lakukan, saya menimbulkan pertanyaan, sejauh mana saya paham tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ini refleksi saya yang pertama. Nah, dari refleksi itu saya mencari sebuah jawaban tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Sebuah proses di mana disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kita menciptakan disiplin dari diri anak terlebih dahulu. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kemudian tentang teori motivasi. Motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu ada 3 teori motivasi. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Jadi diberi motivasi agar anak tersebut merasa nyaman. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan. Diberi motivasi karena setelah kalian berhasil, kalian akan mendapatkan hadiah.
hadiah, itu termasuk dalam mendapatkan imbalan. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dihargai ini adalah bentuk dari teori motivasi yang harus kita tanamkan. Jadi bentuk motivasi internal. Jadi anak-anak itu memiliki semangat bukan karena merasa tidak nyaman atau karena ingin mendapatkan imbalan, tapi mereka memiliki motivasi yaitu agar mereka menjadi mereka sendiri, agar mereka menjadi mereka dan dihargai oleh orang lain. Tidak karena saya mau belajar agar mendapatkan imbalan dari bapak, saya mau ranking 1 biar dapat hadiah dari bu guru. Tidak, tetapi mereka yakin saya mampu, saya bisa menjadi yang terbaik. Nah, itu bentuk motivasi internal. Kemudian tentang teori kontrol, pembelajaran yang berpihak pada murid menuntun guru untuk dapat menerapkan nilai guru penggerak. Ada kolaboratif, kemudian ada inovatif, ada kepemimpinan, dan ada berpihak pada murid, serta mandiri dan reflektif. Nah, dalam mencapai visi guru penggerak, seorang guru harus dapat memimpin pembelajaran untuk menumbuhkan budaya positif. Teori kontrol dapat diartikan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama. Oleh karena itu, guru harus mampu mengontrol kecenderungan murid untuk menjadi baik dengan menumbuhkan budaya positif. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan adalah dua sisi yang sangat berbeda. Hukuman adalah respon yang tidak relevan dari guru atas kesalahan yang dilakukan murid. Jadi kita memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan murid, sedangkan penghargaan adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan menumbuhkan motivasi eksternal untuk lebih mengembangkan diri. Dalam memberikan budaya positif kepada murid, guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru ini sebagai penghukum adalah kita langsung memberikan hukuman. Misalnya anak melakukan kesalahan, kamu tidak memakai sepatu hari ini, lari keliling lapangan 10 kali, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Ditanya, kemudian anak itu merasa bersalah, kamu merasa bersalah, itu sudah sesuai tidak dengan aturan di sekolah kita. Nah, anak akan merasa bersalah tanpa kita, kamu itu salah, kamu nggak pakai sepatu. Nah, kemudian sebagai teman, nah kita sebagai teman tidak sebagai guru, kita bertanya kepada murid yang bersalah, tapi diposisikan kita sebagai teman si murid yang melakukan kesalahan. Kemudian sebagai pemantau itu kita menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada guru lain dan kita hanya memantau. Misalnya saya sebagai guru kelas 5, kemudian ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kita serahkan anak itu kepada guru BK dan kita hanya memantau. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi kontrol guru yang paling baik, karena kita menjadi pemimpin, kemudian menyelesaikan masalah itu bersama-sama dan menjadikan anak untuk tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Nah, dari sekian banyak aturan-aturan di kelas, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sudah sering kita jumpai. Kalau dalam pembelajaran kita, keyakinan kelas itu adalah tata tertib kelas. Tapi dalam guru penggerak, awalnya saya juga bingung, keyakinan kelas itu apa? Ternyata yogur tata tertib kelas, hanya jenengnya namanya dibuat lain, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas yaitu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi keyakinan kelas itu, kalau biasanya kita sampai di kelas sudah ada tata tertib kelas. Siapa yang membuat tata tertib kelas? Biasanya guru. Kalau saya di tempat kerja saya, karena saya baru, tata tertib sudah tertempel di situ. Saya tanya, ini yang membuat tata tertib siapa, Bu? Nggak tahu, Bu, itu sudah tertempel dari dulu. Sudah dari aturan sejak dulu. Ini nggak diperbarui, Bu, tata tertibnya. Tidak. Nah, itu tata tertib adalah buatan guru. Buatan gurunya.
bentuk ini saya membuat keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan murid. Jadi tata tertib itu kita buat bersama murid, keyakinan kita buat bersama murid. Kira-kira kita buat keyakinan kelas apa? Misalnya 1, tidak boleh minum di kelas, tidak boleh makan di kelas, harus mengerjakan tugas, memakai sepatu di kelas, tidak boleh izin ke toilet. Nah, itu dibuat bersama murid. Jadi murid tahu, oh itu yang membuat aturan adalah saya sendiri, maka harus juga saya taati. Nah, kemudian ketika mereka melakukan kesalahan dari sebuah keyakinan kelas itu, kita akan menuntut mereka untuk memberikan hukuman pada mereka sendiri, pada diri mereka sendiri. Kalau selama ini saya tidak mengerjakan tugas, Bu, ya sudah kerjakan tugas di luar kelas. Tidak, tetapi kita akan menuntut mereka menentukan hukuman mereka sendiri. Nanti ada langkah pada segitiga restitusi. Nah, kemudian pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang dipelajari dalam buku penggerak ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan langsung mendikte anak, kamu salah. Kita cari, kita gali, kenapa mereka membuat kesalahan. Apakah mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Misalnya, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kalau anak-anak di rumah, di lingkungan sekolah merasakan dibully, dijauhi oleh temannya, pasti mereka kebanyakan sering membuat ulah. Karena mereka mencari perhatian. Agar apa? Agar diperhatikan, agar memperoleh kasih sayang dari guru. Nah, itu contoh dari kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan. Contoh lain kebebasan. Di rumah harus gini, kamu harus jadi peringkat 1. Kamu harus jadi anak yang soleh, harus jadi anak yang anteng. Nah, kebebasannya berkurang, dia melampiaskan kekurangan dasarnya di sekolah. Di sekolah semuanya sendiri karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kalau di rumah aku nggak bisa gini, kalau di rumah gini aku dimarahin ibu. Nah, jadi mereka melakukan kebebasan di sekolah. Jadi kalau setiap anak melakukan kesalahan, pasti setiap anak itu memiliki alasan kenapa mereka melakukan kesalahan. Nah, itu bisa kita lakukan dalam sebuah langkah, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum ke segitiga restitusi, kita harus tahu dulu, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sebenarnya ini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka itu sama saja dengan kita bertanya pada murid, salahmu itu apa? Kenapa kok kamu nggak mengerjakan PR? Ya seperti itu. Nah, hanya diberi nama restitusi. Ketiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, menstabilkan identitas itu seorang guru kepada seorang anak harus mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu itu setiap hari nggak bawa kaos. Biasanya itu contohnya saya sebelum mengetahui teori ini, sekarang sudah tidak. Ya, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah loh melakukan kesalahan itu waktu kecil, juga pernah, nggak apa-apa melakukan kesalahan itu, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Terus kemudian yang ini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Itu kalau kita menemukan anak biasanya di kelas bertengkar, berantem, jotos-jotosan. Nah, biasanya iki mau sama si pemulai. Kenapa? Nah, seperti itu. Tetapi dalam rangka menstabilkan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Jadi nggak penting yang salah siapa, nggak penting. Tapi mari kita selesaikan masalah kita bersama-sama. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya kamu berhak merasa begitu. Sekarang kan dalam masa sekarang ini banyak anak, ya nggak banyak sebenarnya ya. Sebagian masih ada yang melakukan pembulian. Contohnya di sekolah saya,
ada anak itu yang gedenya lebih gede dari saya. Kalau nggak salah berat badannya 85 atau 84 kg. Nah, tetapi anak itu sering dibully teman-temannya kalau jalan, sering seperti gajah. Ada gajah berjalan, ada gajah berjalan. Nah, tetapi uniknya anak itu yang saya bangga dari anak itu percaya dirinya tinggi. Dia itu nggak peduli dikatakan gajah teman-temannya, dikatakan badak oleh teman-temannya, dia nggak peduli. Tetap aja pede, yo nyanyi, yo joget, dia sesuka dia. Nah, jadi kamu berhak merasa begitu. Tetapi kadang ada anak yang merasakan pembulian, dia merasakan sakit hati, merasa minder. Nah, anak itu berhak merasakan hal seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, setelah menstabilkan, adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu apa yang harus guru katakan kepada murid? Padahal kamu bisa loh lakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya berikan sebuah contoh. Penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, soalnya nggak dengar ya. Ini tentang murid saya yang tidak mengerjakan PR. Ini tentang murid saya yang tidak mengerjakan PR. Dalam segitiga restitusi ini, saya melakukan tindakan yang pertama menstabilkan kondisi itu. Saya kenapa nak tidak mengerjakan PR? Kemudian si anak menjawab, kalau videonya terdengar, anaknya jawab gini, semalam saya menjenguk nenek saya yang sedang sakit, Bu. Nah, dalam bentuk validasi tindakan, kamu pasti ya punya alasan kenapa melakukan kesalahan, kenapa tidak mengerjakan PR. Ya alasannya karena saya semalam menjenguk nenek saya yang sedang sakit, Bu. Terus kalau dalam kasus lain, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya, kalau yang ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, si anak membawa foto keluarganya ke sekolah. Si anak itu kebetulan ibunya bekerja di luar kota. Dia membawa foto, kemanapun foto ibunya ditaruh di dalam tas. Nah, pada suatu hari temannya tahu, kamu itu cemen sekali tau kemana-mana kok bawa foto ibu. Fotonya direbut. Nah, tetapi anak itu kemudian marah, kemudian memukul temannya. Karena merasa apa? Karena dia ingin melindungi apa yang dia punya. Bukan karena terus nyalahin kamu itu jadi orang, jangan mukul. Nah, jadi dia punya alasan karena ingin melindungi, karena saking sayangnya sama foto si ibu yang jarang dia temui. Langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menyalakan keyakinan. Nah, tadi di awal kita sudah membuat sebuah keyakinan yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Nah, keyakinan kelas kita harus mengerjakan PR apa tidak? Iya, Bu, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kamu bisa tidak memperbaiki kesalahan kamu? Bisa, Bu. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kemudian dari apa yang dia katakan, kalau dia sudah merasa, oh saya tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kemudian si langkah restitusi menanyakan keyakinan seperti itu, kemudian pada akhirnya si guru bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk menggantikan kesalahan kamu? Nah, biasanya kan ya seperti yang saya katakan di awal bahwa kalau tidak mengerjakan PR dikerjakan di luar atau dikerjakan di ruang guru. Tidak, tetapi ini dalam segitiga restitusi kita
kita tidak boleh memberikan hukuman, tetapi kita menyerahkan. Kita selesaikan masalah itu bersama-sama dengan murid. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menggantikan kesalahan kamu? Misalnya, karena itu berhubungan dengan kedisiplinan, karena tidak mengerjakan PR. Misalnya dia kebetulan anak yang pintar dalam hal matematika atau dalam hal IPA. Coba, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti kesalahan kamu? Oh, saya ingin mengajari teman saya perkalian matematika, Bu, karena teman saya itu merasa belum bisa. Baik, kapan kamu akan melakukan itu? Nanti setelah jam istirahat selesai. Baik, Bu Guru pegang janji kamu dan jangan diulangi lagi. Ya, Bu. Nah, itu adalah langkah dari sebuah segitiga restitusi. Selanjutnya, dari sekian refleksi yang sudah saya lakukan, saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif, tentang apa itu disiplin positif, tentang teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan. Itu hasil dari refleksi saya. Nah, refleksi saya itu hal menarik bagi saya dalam mengikuti modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah hal menarik bagi saya dan terjadi di luar dugaan adalah saat saya mempelajari perilaku manusia berupa penghargaan. Jadi ketika saya mempelajari perilaku manusia berupa memberikan penghargaan, ternyata dalam teori budaya positif dalam guru penggerak itu memberikan penghargaan tidak selalu memberikan dampak positif. Tidak selalu memberikan dampak positif karena dapat merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan jika seorang anak mendapatkan nilai 100, kemudian guru memberikan uang sebagai bentuk hadiah, sebagai bentuk penghargaan. Ini untuk jajan ya. Nah, maka si anak akan merasa besok akan melakukan hal yang sama karena mengharapkan imbalan, karena mendapatkan hadiah. Itu bisa merusak hubungan antara murid dengan guru, bisa timbul rasa tidak hormat. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Maksudnya mematikan kreativitas, anak-anak tidak bisa berkembang. Gini saja saya sudah dapat hadiah kok. Nah, jadi anak tidak bisa berkembang, tidak bisa melakukan inovasi. Nah, lanjut, untuk refleksi saya yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum. Selama ini di sekolah, posisi saya adalah sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak saya buat merasa bersalah. Kemudian seharusnya saya berada di posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah. Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Video yang saya tampilkan tadi, mohon maaf karena audionya tidak bisa terdengar. Saya menangani seorang siswa yang tidak melaksanakan pekerjaan rumah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga murid mampu memperbaiki kesalahan tanpa paksaan, tapi atas inisiatif sendiri dan telah disepakati bersama antara guru dan murid. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa senang atas respon murid, karena mereka mampu menyadari kesalahan mereka, menyepakati nilai kebajikan sehingga mampu menumbuhkan budaya positif. Saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki nilai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri saya. Jadi menjadi seorang guru penggerak itu memang awalnya harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Meskipun pada awalnya mengikuti guru penggerak, saya belum tergerak. Saya digerakkan untuk mengikuti guru penggerak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, muncul motivasi internal pada
penggerak. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mengikuti kegiatan program di guru penggerak, banyak sekali manfaat yang bisa saya peroleh. Selain mendapatkan banyak teman, banyak saudara, tetapi baru di modul 1 sudah banyak ilmu yang bisa saya dapatkan karena bisa fokus mempelajari ilmu ini. Karena kalau kita tidak mengikuti program ini, maka sebagai contoh, kemarin ada diklat segitiga restitusi, saya juga tidak mengikuti. Kemudian tentang budaya positif, kita bisa membaca banyak bacaan, banyak artikel tentang budaya positif. Tetapi saya juga tidak membaca, bukannya tidak sempat, neng malas. Banyak juga teori tentang keyakinan kelas, banyak kita bisa. Yang saya sampaikan ini bisa Anda buka, bisa Anda baca, bisa Anda cari di media internet. Tetapi sempatkah Anda? Saya yakin tidak. Tetapi dengan mengikuti program guru penggerak, saya menjadi benar-benar tergerak. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menggali ada apa di dalam guru penggerak. Nah, seperti ini, kalau yang sudah baik menurut saya dalam munculnya motivasi internal pada murid melalui budaya positif tadi, yaitu murid melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah diyakini. Jadi anak-anak mulai perlahan-lahan, sedikit demi sedikit melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka dalam keyakinan kelas. Contoh kecilnya, setiap habis olahraga, anak-anak itu udah nggak mau pakai sepatu. Nah, sepatunya disalin atau dimasukkan ke dalam tas. Tetapi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas harus menggunakan sepatu, nah, tanpa saya perintah, tanpa saya suruh, setiap habis olahraga sudah rapi menggunakan sepatu mereka sendiri. Nah, yang perlu diperbaiki adalah, masih perlu saya perbaiki dalam diri saya adalah posisi saya. Posisi saya sebagai guru yang awalnya pada posisi kontrol yang menghukum harus diubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi hal yang perlu saya rubah adalah selama ini saya berdiri, selama ini saya menjadi penghukum untuk murid-murid saya. Mulai sekarang saya harus bagaimana saya menjadi manajer untuk membuat murid saya merasa jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Seperti yang saya katakan di awal tadi, sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Hal itu saya lakukan karena menurut saya pribadi, menghukum dan membuat murid merasa bersalah adalah tindakan yang tepat agar mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Walaupun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, karena murid hanya nurut dalam sesaat. Hari ini nggak mengerjakan PR, dikerjakan di luar, besok nggak mengerjakan PR lagi. Ternyata anak-anak itu kalau disuruh di luar kok malah senang orang mengikuti pelajaran, mengerjakan PR di luar. Nah, mereka tidak nurut, mereka tetap melakukan kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul budaya positif ini tentang bagaimana menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, murid lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya dan mampu memperbaikinya dengan solusi yang sudah disepakati. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebenarnya dalam teori restitusi ini kita sudah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari, hanya saja kita tidak tahu, atau mungkin hanya saya sendiri yang tidak tahu kalau teori yang saya lakukan, praktek yang saya lakukan itu namanya segitiga restitusi. Mungkin hanya saya yang tidak tahu kalau praktek yang saya lakukan itu namanya segitiga restitusi. Sebelumnya, saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada validasi tindakan yang salah. Tetapi saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi langsung memberikan hukuman sesuai dengan keputusan saya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
baik orang tua maupun guru ataupun masyarakat sekitar, agar tercipta nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya akan menimbulkan budaya positif baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Sampai di sini Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan? Oke, ngomong. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan sederhana. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk menumbuhkan budaya positif itu apa, Ciko? Oh iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Langkah pertama yang harus kita ambil untuk menimbulkan budaya positif di kelas adalah yang saya lakukan secara pribadi. Nanti mohon misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain, mohon untuk sharing bagaimana agar kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menimbulkan budaya positif di kelas. Yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan pada murid. Contohnya, jika kelas kita kotor, kita tidak hanya menyuruh murid ambil sapu, disapu biar kelasnya bersih. Tetapi kita ikut menyapu. Kita memberikan keteladanan kepada murid, kita ikut menyapu. Lanjut lagi, misalnya kita datang tepat waktu di sekolah. Ketika bel berbunyi, saya menciptakan sebuah prakarsa perubahan, sebuah budaya baru di sekolah saya. Ketika bel berbunyi, mungkin sekolah saya bukan di kelas Bapak Ibu, bukan di sekolah Bapak Ibu ya. Ketika bel berbunyi di sekolah saya, Bapak Ibu guru mohon maaf, di sini tidak ada ya. Bapak Ibu guru mohon maaf, di sekolah saya itu masih banyak yang ngobrol. Nah, itu di sekolah saya loh, bukan di sekolah Bapak Ibu loh ya. Nah, banyak Bapak Ibu yang masih ngobrol, banyak yang masih makan tempe goreng. Nah, sarapan ya, betul sekali. Nah, itu kemudian saya memberi meskipun itu baru berjalan di kelas saya. Itu karena saya ingin memberikan teladan, ingin memberikan contoh kepada guru yang lain, meskipun setiap tindakan yang baik pasti ada tantangannya. Oh, kesergepan. Oh, ini gini. Guru penggerak kok ya kudune ngono. Nah, seperti itu. Nah, saya menciptakan sebuah budaya baru di kelas, yaitu ketika bel berbunyi, anak-anak baris. Saya menunggu anak-anak di depan pintu kelas. Karena sudah nggak ada PPKM, sudah sentuhan, sudah nggak apa-apa. Jadi saya ketika anak-anak masuk disiapkan, anak-anak diberi pertanyaan oleh pemimpinnya, yang bisa masuk salin sama gurunya, baru duduk di meja kelasnya mereka masing-masing. Jadi mereka datang di kelas, duduk, gurunya juga masuk kelas. Tidak anak-anak wamwe, gurunya masih di kantor. Itu budaya positif. Untuk menimbulkan budaya positif seperti yang Pak Dian tadi tanyakan, bagaimana menciptakan budaya positif, yaitu dengan memberikan keteladanan. Mohon kalau ada misalnya demo sharing, bagaimana memberikan keteladanan pada murid, bagaimana menciptakan budaya positif selain memberikan keteladanan? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Semoga apa yang saya tularkan, apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk diri saya pada khususnya dan untuk Bapak Ibu guru pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka
perilaku yang tidak melanggar aturan, perilaku yang menaati tata tertib, menaati sebuah aturan di kelas kita. Nah, aturan di kelas kita akan kita buat bersama-sama. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana setiap anak nanti guru beri kesempatan untuk membuat satu keyakinan kelas yang harus kalian taati sendiri. Oke, yang harus kalian taati, kemudian nanti kita sepakati keyakinan kelas yang mana yang harus kita taati di kelas kita. Ya, masing-masing anak membuat satu keyakinan. Keyakinan apa misalnya? Oh, harus memakai sepatu di dalam kelas, misalnya seperti itu. Atau boleh juga tidak boleh makan di kelas. Paham maksudnya guru? Nah, keyakinan itu harus kalian taati. Kalau kalian tidak menaati keyakinan itu, kalian akan mendapatkan sanksi. Di mana sanksinya? Kalian sendiri yang menentukan, bukan guru yang menentukan hukuman. Kalian harus lari keliling lapangan. Kalian besok harus memakai baju bajut. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang menentukan hukumannya, yang menentukan sanksinya adalah anak-anak sendiri. Sudah siap? Ya. Guru akan membagi kalian sebuah kertas. Anak-anak keluarkan alat tulisnya, bolpen. Nah, kemudian tidak usah diberi nama. Keyakinan kelasnya, kertasnya tidak usah diberi nama. Kalian tulis keyakinan kelas apa yang akan kalian buat. Terserah kalian, keyakinan kelas kalian apa, bebas. Bebas, yang penting itu sebuah aturan yang harus anak-anak taati. Oh, ditambah ya. Boleh bebas. Tulisnya begini ya. Tulisnya begini. Ya. Yang ada lemnya di bawah. Nanti kan buat menempel. Yang lainnya di bawah. Yang lainnya di atas. Masuk ini loh. Ini loh. Yang lainnya di atas gini. Tulisnya gini. Ya, satu aja.
Ya, itu terus kemudian tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh bermain di kelas. Misalnya guru sering mendapati anak-anak bermain bola di kelas, main kejar-kejaran di kelas, itu tidak boleh. Bermain itu ada tempatnya, di teras atau di halaman. Juga ada waktunya ketika istirahat. Jadi ketika pelajaran, ketika jam pelajaran, ya digunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Kemudian ada apa lagi? Tidak boleh makan sama, harus belajar. Iya, harus belajar. Dilarang bermain boleh sama, selalu mengerjakan PR, tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Iya. Ini adalah keyakinan kelas yang harus kita taati. Ini yang buat keyakinan siapa? Anak-anak apa guru? Anak-anak. Jadi kalian buat keyakinan sendiri, kalian juga yang harus menaati. Kalau kalian lupa, nanti dibaca lagi. Nanti keyakinan kelasnya ditempel di dinding kelas. Oke? Oh, di sini aja loh, tidak boleh membuli teman. Nah, nanti apa hukumannya? Nanti kita akan mengadakan diskusi, bermusyawarah untuk menentukan apa hukuman yang pantas untuk diri kamu sendiri. Paham maksudnya dulu? Paham. Ini keyakinan kelas yang harus sama-sama kita taati agar kita belajarnya nyaman dan menyenangkan. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Ya.